kita sedang menuju perjalanan ke Dieng. Tapi sekarang kita berhenti dulu di Gaduh Pandang. Ini namanya Gaduh Pandang, kalau di bawah itu ada Gaduh Pandang. Jadi kita nanti bisa melihat pemandangan pagi yang cukup cerah dan sunrise dari sini. Jadi luar biasa pemandangan pagi ini. Kalau kita bisa ketemu pemandangan yang cukup cerah, kita bisa melihat sunrise yang sempurna. Habis ini kita akan menuju ke Kawah Sikidang, lalu ke Candi Dieng dan Telaga Mati. Yuk, kita lanjutkan perjalanan. Kita sekarang berada di Bukit Sebutan. Jadi teman-teman bisa naik di sini. Ini bukit ini terletak di atas Desa Dieng. Diarahkan untuk naik ke bukit. Di sini teman-teman bisa mendirikan tenda. Kalau misalnya naik gunung terlalu tinggi, teman-teman bisa tetap camping di sini, bisa makan sendiri atau bisa nyewa di sini. Cukup terjangkau dan harganya juga lumayan untuk bisa refresh diri kita. Dari sini kita bisa melihat lebih bagus lagi kalau kita dari sini, dari malam, dari pagi itu subuh langsung sunrise dan pemandangan mungkin apa namanya cukup menarik, juga bagus mungkin. Dan karena ini bulan Agustus, anginnya cukup kencang, jadi teman-teman diperkenankan kalau misalnya mau datang ke sini membawa jaket, membawa perlengkapan yang bisa mengambil sehingga tidak kedinginan dan tidak alergi.
bisa dari Wonosobo, bisa dari Batang, bisa dari juga Pekalongan. Jadi tidak melulu lewat Banjarnegara, misalnya lewat Batang, lewat Wonosobo dan seterusnya. Tergantung dari mana teman-teman berasal. Nah, bisa mengakses lewat lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang memungkinkan teman-teman bisa lebih cepat untuk bisa ke dataran tinggi Dieng. Begitu. Oke, setelah ini kita lanjut dulu ke Candi Dieng. Yuk. Baik teman-teman, tadi setelah dari Bukit Skoter, kita coba mampir dulu di tempat warga untuk menghangatkan diri di tempatnya Pak Wandi. Jadi tadi sempat mampir dan kita disuguhi nih macam-macam nih katanya untuk menghangatkan tubuh gitu. Dan bedanya dengan di tempat-tempat yang lain, kalau di dataran tinggi Dieng itu ada kompor yang khusus memang digunakan oleh warga Dieng untuk setiap hari menghangatkan tubuh, sehingga warga Dieng itu merasa tidak kedinginan kalau sudah mulai menghadap kompor ini. Kalau dilihat desainnya berbeda dengan kompor-kompor pada umumnya, dan teman-teman bisa menjumpai kompor-kompor seperti ini ya di Dieng ini. Teman-teman bisa berkunjung ke rumah warga dan bisa menghangatkan tubuh di tempat-tempat warga sekitar kawasan Dieng. Ini Pak Wandi salah satu juru kunci di Dieng. Jadi kalau misalnya bisa ke wisata-wisata Dieng, siapa yang nggak kenal Pak Wandi? Jadi kita sowan ke Pak Wandi, dan nanti kita setelah ini sambil nunggu loket-loket di wisata buka, ada Candi Arjuna, ada Kawah Sikidang, ada Telaga Warna dan seterusnya. Begitu, kita coba menghangatkan tubuh dulu sambil nunggu loket-loket mereka buka jam 8 kurang lebih. Oke ya. Pagi teman-teman semuanya, sahabat Ayo Ngetrip. Kita sekarang berada di Kawah Sikidang. Jadi kalau teman-teman hari ini mungkin melihat Kawah Sikidang kok sepi sekali, karena memang di beberapa titik akses Kawah Sikidang sedang ditutup karena ada perbaikan-perbaikan. Nah, berdasarkan cerita rakyat, Kawah Sikidang ini dulu adalah bagian dari hasil kisah antara Putri Sinta Dewi dengan Pangeran Kidang. Jadi kalau kita melihat sejarah atau cerita rakyat yang beredar di lingkungan masyarakat kita, Kawah Sikidang ini dulu adalah bagian dari wujud cintanya Pangeran Kidang terhadap Dewi Sinta atau Sinta Dewi, Putri Sinta Dewi. Nah, namun kemudian Putri Sinta Dewi ini tidak berkenan dengan Pangeran Kidang karena dianggap Pangeran Kidang itu kurang tampan gitu. Nah, salah satu syaratnya untuk menggagalkan kisah cintanya Pangeran Kidang terhadap Putri Sinta Dewi adalah Putri Sinta Dewi meminta kepada Pangeran Kidang untuk membuat sumur yang paling dalam. Pangeran Kidang ternyata menuruti itu. Jadi dengan rasa cintanya yang tulus, kemudian Pangeran Kidang itu menggali sumur begitu dalam. Nah, tidak tahu bahwa sumur itu bagian dari rencananya Putri Sinta Dewi untuk mengubur hidup-hidup Pangeran Kidang di dalam sumur. Jadi
ketika sumur sudah digali dengan kekuatannya, lalu kemudian Sinta Dewi mengubur hidup-hidup Pangeran Kidang. Pangeran Kidang merasa emosi, di bawahnya merasa terhianati, sehingga air-air yang ada di sekitar sumur itu mendidih, maka muncullah kawah Sikidang ini. Tapi di balik itu, kawah Kidang ini adalah bagian dari dulu letusan gunung yang sekarang masih aktif. Walaupun kemudian kawah yang sekarang ada ini tidak relatif besar, tapi bisa dinikmati pemandangannya. Yuk, sambil jalan-jalan ke sana. Oke teman-teman, jadi gambaran kawah Sikidang itu, ini adalah apa namanya, kawah-kawah yang muncul dari dalam bumi yang masih aktif di beberapa titik di komplek kawah Sikidang ini. Jadi tidak hanya di kawah utama saja yang di sana, cuman di beberapa titik di airan kawah ini juga masih cukup ada dan ini masih cukup aktif gitu. Nah, kita memang tidak bisa ke sana karena di sana kondisinya tidak stabil, sehingga daripada nanti ada hal-hal yang tidak diharapkan, lebih baik kita melihat dari sisi jarak jauh, namun pemandangan dan keelokan kawah Sikidang masih tetap bisa kita nikmati dengan baik gitu.